Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih disempatkan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 1 sampai 7 dan MPS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sudah kita ketahui bersama bahwa haji adalah ibadah yang amat mulia. Ibadah tersebut adalah bagian dari rukun Islam bagi orang yang mampu menunaikannya. Keutamaan haji banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun rukun Islam yang wajib kita laksanakan ada 5. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat mungkin udah pahamnya, karena orang mati ledetik di mudah belajar rukun. Sabar rukun Islam teh caca. Asari cenah. Ayat 5 alhamdulillahnya kan kota. Subhanallah ya. Nu kahiji nyaeta membaca syahadat. Kumaha syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ada kudu apa ya? Sing saja mah anu di akhir hayat kata baca syahadat asup neraka. Sing saja mah anu baca syahadat di akhir hayatnya masuk surga. Jadi kudu apa? Urang teh naon syahadat hayat. Pira poe urangnya ada apa? Setiap sholat orang masa syahadat. 5 waktu teh sabaraha kali syahadat 9 kali. Coba usikan mana? Sholat subuh 1 kali ya, di atas sahur akhir. Sholat duhur berapa kali? 2 kali ya. Saya awal dengan tahiyat sahur akhir. Sholat asar berapa kali? 2 kali. Sholat maghrib 2 kali. Sholat isya jadi 9, 2 kali 4 tambah hiji jadi 9. Ya, yang kedua mengerjakan sholat di waktu. Orang masuk sholat mana? Kira-kira bisa masuk agama Islam perantara sholat ya. Ada yang penonton Persib juga. Karewat sholat kurang teh. Munang eleh Persib teh. Juara teh. Saya. Ada kata Persib mah apa ada subhanallah. Di pundak mereka. Kolot apa? Nu ketiganya mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Pertama, kewajiban haji hanya untuk yang mampu pergi ke Baitullah. Kalau jamaah atau mampu atau wajib, rek duit di mana? Harus satu rumah aja curhatnya. Sebenarnya 57 juta kali 2 berarti istrinya. Jangan ada orang lagi subhanallah. Atas Al-Quran menginformasikan di dalam Quran surat 3
Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Alan nasi kewajiban atas manusia. Hijjul baiti melaksanakan haji ke Baitullah. Eta kewajiban manusia di antara melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a, siapa yang ia mampu ilaihi sabila melaksanakan perjalanan ke Baitullah, wa man kafara, dan barang siapa yang ia kafir. Maksud kafir di sini tidak melaksanakan ibadah haji walaupun sudah benar. Dikek-kek cenah kewe geus sekolah teu mau melaksanakan ibadah haji dan lain itu kafir ya subhanallah. Allah mengingatkan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan di seluruh alam. Allah tidak butuh kekayaan manusia. Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Haji merupakan amalan yang paling afdol. Ya. Haji merupakan amalan yang paling afdol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'mali abdul qala imanun billahi wa rasulihi qila summa madha qala jihadun fi sabilillah qila summa hadha qala ajrul mabrur." Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali abdulu?" Amalan apa yang paling afdol? Qala, Nabi menjawab, imanum billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah. Lalu paling afdol nate amalan urang teh nu kahiji iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Subhanallah. Iman teh ayana dina hati urang. Teu bisa diusahakeun iman lamun hati teh iman. Dan harus dibuktikan ku hati jeung pekerjaan urang. Iman kepada Allah dan Rasul itu yang paling afdol. Kira summa ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah di perang dulu seperti perang Badar, perang Uhud. Akhirnya jihad Allah pergi dari rumah menuju masjid itu jihad. Ada orang yang lamun menurutkan ke nafsu mah orang teh hoream ke masjid teh. Hoream di mana ke masjid teh? Hoream, maerok. Orang nyatas tidur kudu urang bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun bacanya. Terus kaca itu di salat tahajud, terus lihat ke masjid berjamaah salat di masjid. Teh urang. Maerok. Subhanallah. Tapi karena ada iman di dada kita, berangkat orang teh. Ya. Dengan awal itu Allahumma paksakeun wa orang dipaksakeun itu datang bae ke masjidnya. Subhanallah, alhamdulillah. Beda tuh wajah-wajah orang ahli ibadah mah. Cahayaan tinggal di ahli ibadah. Beda jeung lain ahli ibadah. Lapunnya lain ahli ibadah tersedar sebenarnya. Lawan ahli ibadah wajah-wajah calon surga luar biasanya. Nah, kila summa ada yang bertanya kembali, kemudian apa? Qala Nabi Muhammad SAW menjawab, hajjul mabrurun, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1519. Sedangkan haji mabrur balasannya adalah surga. Pantes we mahal ogetanya haji teh naon balasanana surga. Harus hajinya supaya menang balasan surga. Terus kurang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Cek Allah tidak. Kami tersepati-pati ngajadikeun manusia untuk beribadah kepada Allah. Turun jeung turun ke Allah. Karena perintah Allah kita aja laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sakitu cek Allah. Cek Allahnya anu diperintah, tidak kurang satu.
naon cek Allah diraan urang tinggal eta cek Allah. Ya subhanallah. Jadi pahala haji yaitu ya haji yang mabrur balasannya adalah surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1773 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1349. Tujuan haji naon di Worote? Dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabi Nabawi. Subhanallah, subhanallah dikejar, subhanallah luar biasanya. Makanya kalau yang berangkat pertama datangnya ke Masjid Nabawi, ada sholat arba'in. Disebut arba'in teh sholat 8 hari karena di dalam di Masjid di Madinah itu hanya 8 hari. Ulah ketinggalan orang sholat berjamaah ya, supaya mendapatkan pahala dari arba'in gitu. 8 kali 5 40-nya subhanallah dan melaksanakan sholat di sana. Maka jagalah sholatmu, nasibmu ada pada sholat. Jika sholat tidak dijaga, duniamu gelisah, akhiratmu juga susah. Jika sholatmu dijaga, dunia tenang, akhiratmu aman. Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bermain, bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sholat terburu-buru. Orang baca sholatnya, Allahu Akbar terburu-buru. Masuk terburu-buru sholat. Tak enak orang sholat sendirian dari berjamaah dan muanya ayahnya. Jadi imamnya terburu-buru di subhanallah. Jadi permintaanmu beribu-ribu, tapi sholat terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Kayak kurang, tapi orang minta beribu-ribu ke Allah, tapi sholat semau. Jika Allah sholat di Masjidil Nabawi lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya. Jadi barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka Allah akan memberi pahala 1000 sholat di masjid lainnya. Pahalanya ayeuna urang di sholat muhajirin 1000 kali, sarua jeung sakali sholat di Masjid Nabawi. Pahalanya luar biasa. Urang geus aya 1000 kali masjid di Masjid Muhajirin sholat. Sakali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Muhajirin. Paham? Pantas saya makanya subhanallah. Dan sholat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 seratnya sholat di masjid lainnya. Namun orang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dibandingkan dengan Masjid Muhajirin. Orang melaksanakan di Masjid Muhajirin 100.000 kali sama dengan 1 kali di Masjidil Haram. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Kedua, haji dan umroh dilaksanakan semata-mata karena Allah. Orang haji karena Allah, bukan malu oleh ustaz, bukan malu oleh Pak RW, bukan malu oleh Pak RT, bukan malu oleh tetangga orang. Terus haji, orang can haji. Nah, karena malu mah pahalanya malu karena perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 196, wa atimul hajja wa umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Orang ibadah haji dan umroh itu karena Allah, bukan karena siapa. Perintah Allah laksanakan rukun Islam anu kalimah. Jeung urang sekaya duit laksanakeun ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Lamun di urang mana? Da urang pas naik pesawat turun deui ka mereka. Ya,
itu mah asik gitu ya. Lalu di urang angkot atau lima. Begitu datang disuruh mana tuh? Nyanyian. Tetapi ketika datang ke mana? Ke alam, naik apa namanya? Bis, kita disambut dengan ucapan talbiyah. Ya. Abdullah bin Umar menuturkan bahwa talbiyah Rasulullah SAW, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk mobil itu terang di haji. Subhanallah. Pak, luar biasa. Disambut oleh supir yang membacakan pertama itu. Mungkin bapak yang mendengarnya sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada yang sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu tidak ada sekutu bagimu. Haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Orang yang melaksanakan haji itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang ada di diri kita. Subhanallah. Banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia, sedangkan menghapus dosa-dosa kita diantaranya melaksanakan haji ke Baitullah Al-Mukarramah. Subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haji billahi falam yarmus wa lam yamsuk raja'a kaima wala dasu." Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata solomo, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibu. Subhanallah. Maka orang yang datang beribadah haji disambut sambil berkata baju yang lain dari itu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1521. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, jangan mengeluarkan kata-kata jorok, kefasikan. Contohnya, ada yang berangkat haji karena itu merasakan hebat. Wah, saya mah tahu sendiri, biar tidak dengan karun, dengan pemimpin pun tidak sendiri. Akhirnya dia tersasar. Pernah dialami oleh rombongan saya, gitu ya, karena dia itu mantan nabi, betul. Karena dia waktu itu apa saya, kata istrinya kayak, Pak, nanti barang saya dengan Pak enak dari luar Pak. Saya mah berani sendiri aja. Akhirnya ketika sudah tolak, saya hilang. Menembus sampai dari setelah Isya sampai subuh Pak, semua jemaah subhanallah di Masjidil Haram pas datang Pak di mana wae ayah di dia batu mata kuat cuman saya enggak bisa kita subhanallah sebenarnya merasa ayah aja di dia coba bayangkan Pak setelah setelah sholat Isya subuh pun datang mau datang Pak, ingin nyari oksigen dulu. Apa intinya subhanallah ya. Jadi ulah omong-omong, subhanallah gitu, subhanallah. Ya Mas saya bohong dan saya pengalaman gitu ya, pengalaman berdasarkan seperti itu. Kadang-kadang bapak-bapak yang berangkat ke haji sok ngomong ke sasar teh gitu ya. Apa memang gitu ya kalau karena dosa orang gitu, subhanallah ya. Nah, ketika datang ke Mekah ya, jadi disambut dengan talbiyah, terus kita ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Begitu melihat Ka'bah, mata sirmutkeun ya, sangat terpesona lihat Ka'bah. Dia belum bener karena kita bagi orang yang suka usolli ketika sholat usolli fardhu biuri arba'a rakaat mustaqbil al-Ka'bah. Tak ada Ka'bah di ayat udah jadi kali mana
main. Ngomong terpesona keindahan Ka'bah. Kayak sok itu Pak. Subhanallah. Lamun jelema anu ningali Ka'bah teu mata sebeuteun lain jelema juga namanya loba dosa juga nama. Mata sebeuteun. Poho anu ucapkan doa teh. Doa naon? Allahumma jid'adal baita tasrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabatan wa jid'an sarofahu wa qaramahu mimman hajjah. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada bait Ka'bah ini, dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumroh dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Baru wes bila apa ada teh ingat karena doa eta subhanallah. Masuk itu Pak. Nah, eta bersaruan atas dimeuteun melihat Ka'bah subhanallah. Orang yang berhaji adalah tamu Allah. Makanya Allah menyambut kepada orang-orang berhaji disebutkan tamu Allah, sama dengan orang yang datang ke masjid disebut tamu Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ghari fi sabilillah wal hajju wal muqtadir wa budullahu wa da'ahu fajabuhu salahu fa'atahu. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Makanya ya, itu hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2893. Makanya ketika di sana melaksanakan ibadah haji, karena makbul ibadah doa-doa kita, mintalah kepada Allah. Maka minta kepada Allah. Mintanya apa? Badan yang sehat. Ya, minta kepada Allah. Duit yang banyak. Minta subhanallah, pikiran tenang, ya minta kepada Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, gitu ya, anak cucu yang soleh dan solihah serta sukses. Amin ya Allah ya Rabbal. Masuk minta kita. Sakapulnya baru teringat pas lepohowe, gitu subhanallah. Yang ketiga, ada kewajiban tawaf bagi yang melaksanakan haji dan umroh. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Quran. Quran 22 Al-Hajj ayat 29, walitawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang dua itu Baitullah. Melaksanakan tawaf kita. Ya, 7 kali gitu subhanallah. Setelah tawaf, kita disunahkan untuk sholat di Hijin Ismail. Di belakang Hijin Ismail sholat ya, 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca bismillah, baca qul ya ayyuhal kafirun, yaitu Al-Kaf surat Al-Kafirun. Yang rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Masuk itu tara. Oh, soalnya kalau dibimbing urang teh kade ya subhanallah. Nah, jadinya orang baru melaksanakan sa'i setelah sholat. Mau minum jam-jam dulu, ya silakan. Setelah minum jam-jam, sa'i 7 balik, lari kecil dari sofa ke Marwah. 11 urutan haji yang harus diingat. Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat menuju ke Mina, kelima wukuf di Arafah, keenam bermalam di Muzdalifah dan mengambil batu kerikil, ketujuh lempar jumroh di Aqabah, kedelapan tahallul, kesembilan kembali ke Mekah melakukan tawaf ifadah dan sa'i, kesepuluh kembali ke Mina untuk melempar jumroh, yang ke-11 melakukan tawaf wada. Segitu. Tapi ada macam-macam jenis tawaf. Pertama tawaf qudum. Tawaf qudum ketika baru sampai sebagai sholat tahiyatul masjid. Begitu datang orangnya tawaf qudum. Tenang urang teu pakai
sholat tahiyatul masjid seperti orang dari rumah begitu datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Begitu juga begitu datang ke Masjidil Haram, tawaf dulu, namanya tawaf ketika datang ke Masjidil Haram untuk berganti sebagai sholat tahiyatul masjid. Yang kedua tawaf ibadah, tawaf rukun haji. Yang ketiga tawaf tahallul, menghalalkan barang yang haram. Yang keempat tawaf wada, tawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah. Yang kelima tawaf nada, tawaf yang dinadarkan. Yang keenam tawaf sunat. Kalau tawaf sunat beberapa kali silakan Pak. Setelah sholat kita tawaf lagi, jadi saya sering setelah sholat langsung tawaf. Cuma dengar tahun 2025 sekarang susah. Susahnya kenapa? Bagi yang pakai drone saja yang bisa melaksanakan drone. Kalau sudah itu, kalau dulu bebas. Setelah drone, tawaf lagi, yang keempat, ada kewajiban sa'i antara Safa dan Marwah, baik untuk haji atau umroh. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 198. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ihtamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Safa, sesungguhnya Safa, wal Marwata dan Marwah, min sya'airillah adalah sebagian dari syiar Allah. Paman hajjal baita, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah, awi tamaro atau berumrah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihi baginya. Ayat tawafa, mengerjakan sa'i bihima antara keduanya, wa man tatawwa, dan barang siapa yang mengerjakan khairan, suatu kebajikan dengan kerelaan hati, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Nah, setelah sa'i kita kan, kalau tawaf sudah tahu cukup beres, subhanallah, umrah sebentar, yaitu tawaf, ya, terus sholat di Masjid Ismail, terus sa'i, lari-lari kecilnya, yang terakhir tahallul, beres, umrah terima paling sajamnya setengah jam lah cukupnya. Namun orang di hadap, namun orang di kuburan di rumah, wah tambah gila, orang tunggu di hadap, tambah, subhanallah, hanya setengah jam, subhanallah, ya. Kenapa tuh lama ngomong lama teh, itu subhanallah, ayah sahabat, kan mulai datang teh kadang-kadang ke Madinah sendiri. Di Madinah itunya beberapa hari, 3 hari langsung ke umroh Mekah. Pulang pada satu umroh setengah jam. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah. Nah, pelaksanaan haji itu berapa hari? Pak, Bu? Hanya 5 hari melaksanakan haji itu. Kenapa harus sampai 40 hari? Nomornya berapa? Hanya 5 hari kan bagaimana? Pertama tanggal 8 Zulhijjah mabit ke Mina. Ya, tanggal 8 Zulhijjah mabit ke Mina. Tanggal 9 Zulhijjah dari Mina ba'da sholat subuh menuju Arafah untuk wukuf di Arafah. Tanggal 10 menuju Muzdalifah, Masy'aril Haram. Untuk mabit akan tidur di hotel 1000 bintang, sholat maghrib dan sholat isya di kosong. Jadi kita kan ke Masjidil Haram, ya, yaitu Muzdalifah. Akan tidur di hotel 1000 bintang. 1000 bintang teh nggak boleh kurang teh. Tinggal kalau hotel bintang, karena subhanallah disebut teh hotel 1000 bintang. Bagian pakai ya. Sholat maghrib dan isya di pasar, jadi 3 dan 2.
Subhanallah. Tadinya kembali ke Mina untuk melaksanakan melontar 3 jumroh. Tanggal 10 melontar jumroh Aqabah, 7 baru trikil. Berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf ibadah. Tanggal 11 melontar jumroh Aqabah ula wusta sebanyak 21 batu trikil. Tanggal 12 melemparkan 21 batu kepada 3 lemparan jumroh atau tempat jumroh Aqabah, jumroh ula, dan jumroh wusta yang masing-masing sebanyak 7 batu. Selesai. Subhanallah ya. Setelah melempar rangkaian jumroh, nah dianjurkan untuk membaca doa. Doanya apa? Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa damman maghfuran. Ya, semoga menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah dengan penuh keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bari menghadap ke kiblat. Di Jamarat teh. Subhanallah. Masa itu teh ya? Udah apa? Udah apa? Subhanallah ya. Allahumma ij'al mabruran wa sa'yan mashkuran wa damman maghfuran. Setelah selesai udah melempar jumroh, subhanallah, menghadap ke semoga menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah dengan penuh keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bari minta ka Allah. Ulah loba-loba teh minta teh cukup obat we minta teh. Naon cenah obat teh? Kahiji minta kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Urang geus nikmat hidup di dunia teh. Alhamdulillah nikmat. Dileuneut tilu ka ayeuna nikmat subhanallah. Urang bisa kicil teh usaha ku Allah. Nya cing ayeuna Bapak, nikmat Allah berikan kepada kenipan. Bapak duduk di sini sudah berapa kenipan Bapak? Bisa dihitung enggak? Nikmat dari siapa itu? Siapa kalau ada di stop kenipanannya boloto, naik boloto terus? Alhamdulillah subhanallah. Datang nikmat di Allah. Kenipan saja nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah berikan nikmat kepada kita. Kita kurang bersyukur kepada Allah. Masa bersyukur tak? Sakapeung ya, subhanallah, nama haji dia sakapeung bersyukur kan ya, subhanallah ya. Yang kedua, mintalah rezeki yang berkah dan berlimpah. So, minta rezekinya yang berlimpah dan berkah. Rezeki jangan dunia orang yang duit anak soleh rezeki. Istri yang soleha, istri yang soleha rezeki. Oh, sama doa ada istri yang soleh. Ada yang mantap itu istri yang solehanya artinya. Nah, subhanallah. Bisi datang ke rumah teh ngomong-ngomong, istri teh. Masuk disarekan ku istri. Nah, bohong. Watara bohong. Subhanallah. Rumah sama dah saya gosok sarua gitu ya. Urang yang ketiga, mintalah keluarga kami tentram dan sejahtera, sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, mintalah keberuntungan dunia dan akhirat. Segitu cukupnya. Kita lanjutkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa damman maghfuran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.